Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai partnership atau kemitraan. Di sini akan saya gabung penjelasannya dengan strategi aliansi, kolaborasi. Jadi di sini siapa saja yang bisa melakukan kemitraan, partnership, yaitu berbagai macam entitas usaha lintas sektor, kemudian swasta, pemerintah maupun organisasi masyarakat. Apa saja yang menjadi dasar dari sebuah kemitraan? Yang pertama adalah kesamaan visi, tujuannya sama. Kemudian adanya kesepakatan atau dealing, komitmen, dan trust, saling membutuhkan satu sama lain. Di sini dilandasi dengan adanya kepedulian, sehingga di sini kemitraan adalah hubungan yang sinergis antara dua atau lebih pihak untuk melaksanakan suatu kegiatan dengan menggunakan prinsip dasar kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Di sini tujuan dari kemitraan adalah meningkatkan keberadaan sumber daya, meningkatkan daya jangkau. Ini terkait dengan distribution channel dan kualitas. Kemudian tujuan lain adalah efek sinergi, simbiosis, mutualisme, dan koordinasi, sinkronisasi, serta harmonisasi. Manfaat dari kemitraan itu sendiri, ini bisa mengikuti isu strategis. Yang kedua, mengetahui perkembangan entitas usaha di era global dan di era disruptif ini. Yang ketiga, menjadi forum koordinasi antar entitas usaha. Dan yang keempat adalah dukungan sumber daya. Prinsip kemitraan. Di sini ada equity, ini modal ya, kemudian mutual benefit, dan transparansi. Prinsipnya itu harus ada peningkatan sumber daya, dukungan sistem, peningkatan kinerja. Dari mutual benefit ini bisa menghasilkan peningkatan kinerja. Kemudian adanya modal ini bisa mendukung sebuah sistem. Kemudian adanya transparansi ini adalah sebuah kepedulian untuk menjalin komunikasi antar partner. Kemudian di sini untuk pengembangan jejaring kemitraan itu. Di sini landasan menggalang kemitraan adalah mendorong dan mendukung, menghargai, saling memahami kemampuan, terhubung, dekat, membantu, dan dibantu. Jadi ada feedbacknya ya, merupakan reciprocal relationship. Langkah-langkah pembentukan kemitraan. Yang pertama, penjajakan atau orientasi. Kemudian penyamaan persepsi, karena tadi ada landasannya itu visi yang sama. Kemudian perumusan serta penyusunan ruang lingkup. Dan yang terakhir adalah pembentukan dan penetapan jejaring. Langkah-langkah jejaring atau networking. Yang pertama, penyusunan program kerja terkait sama planning ya. Kemudian pelaksanaan, actuating, dan yang terakhir adalah pemantauan dan penilaian atau evaluating. Di sini peran mitra. Jadi mitra itu adalah bagian dari aktivitas kemitraan. Bisa sebagai inisiator, bisa sebagai motor, kemudian bisa juga sebagai fasilitator, sebagai anggota aktif, peserta kreatif, pemasok input teknis, bahkan bisa menjadi dukungan sumber daya.
dalam kemitraan ini, perencanaannya itu awalnya adanya komitmen atau kesepakatan bersama, kemudian kejelasan tujuan yang akan dicapai, serta kejelasan peran dan fungsi dari masing-masing mitra. Kemudian di tindakannya atau pelaksanaannya, yaitu karena sebuah kemitraan, di situ ada sebuah kerjasama yang harmonis. Kemudian ada kesetaraan, kolaborasi, koordinasi, dan kepercayaan antar mitra. Nah, setelah tadi pelaksanaan, kemudian ada penilaian. Penilaian itu apakah berhasil atau tidak. Keberhasilan dari sebuah kemitraan itu ada 3 indikator. Yang pertama indikator input, yang kedua indikator proses, dan yang ketiga indikator output. Indikator input itu seberapa banyak sih mitra yang aktif dalam kegiatan jejaring. Yang kedua kecukupan dana dalam pelaksanaan. Kalau proses itu adanya kontribusi, kemudian frekuensi koordinasi, dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh jejaring. Outputnya pasti harus terlihat growth atau pertumbuhannya. Kemudian output lain yaitu adanya kualitas daya saing. Dia lebih kompetitif dalam menghadapi kompetitor di lapangan. Yang terakhir adalah adanya kebijakan yang win-win solution. Jadi tidak menguntungkan hanya satu pihak saja. Nah, di sini etika kemitraan juga kita harus pegang teguh. Antara lain ada musyawarah mufakat, saling menghormati, menghargai, dan mentaati. Kemudian proaktif, menghargai hasil, memenuhi hak dan kewajiban, dan sesuai dengan aturan. Nah, sekarang kita masuk ke tipe jaringan. Kalau tadi kan kemitraan itu adalah sebuah hubungan antar pihak, hubungan. Sementara jaringan itu ada di dalam sebuah hubungan. Jaringan adalah sebuah instrumen dalam melakukan sebuah kegiatan usaha, kegiatan pemasaran, kegiatan bisnis. Tipe jaringan Rothbard dan Kurtz 2008, di sini ada 4 macam. Sebenarnya tipe jaringan itu digolongkan berdasarkan 2 komponen atau 2 elemen, yaitu lingkungan dan kegiatan dari hubungan itu sendiri. Hubungannya itu seberapa dekat sih, seberapa intens, sama lingkungan eksternal. Nah, untuk lebih simpelnya, saya mengambil tipe jaringan dari Bond dan Kurtz, ada 4. Yang pertama adalah jejaring vertical market atau market channel. Jejaring vertical market ini contohnya perusahaan itu Astra Auto Parts. Jadi di sini dia merupakan suatu perusahaan di mana dia punya pasar baru. Ketika dia punya unit usaha baru, dia tidak kesulitan dalam memasarkannya karena masih dalam segmen customer yang sama. Misalnya sebelumnya ini kan perusahaannya Astra. Astra itu menyuplai otomotif. Nah, di otomotif itu pasti membutuhkan spare part. Di sini maka dari itu didirikanlah anak perusahaan Astra bernama Astra Auto Parts. Kemudian ada jejaring internal market internal. Contohnya IKEA. Di sini yang luar biasa ya, di sini bisa membangun jejaring supplier dan jejaring distributor. IKEA ini punya vendor atau punya supplier banyak dan dia bisa memanage dengan baik, serta ada distributornya juga. Kemudian yang ketiga adalah intermarket atau concentric market. Maksudnya di sini adalah
jaringan usaha ini terdiri dari berbagai sektor yang tidak saling terkait. Misalnya CT Corp. Ini merupakan bentuk-bentuk perusahaan grup yang terdiri dari berbagai macam bidang usaha. Ini pun bisa subsidi silang dan tetap bisa dianalisis strategi korporasinya. Jadi contohnya CT Corp ini adalah perusahaan grup Indonesia yang bergerak di berbagai bidang, media, kemudian perbankan, properti, konstruksi dan sebagainya. Kalau di Korea namanya Chaebol, kalau di Jepang namanya Karaitsu atau apa gitu. Intinya Intermarket itu perusahaan grup, itu juga merupakan sebuah jaringan. Yang keempat adalah jejaring opportunity atau jejaring sebuah peluang. Yang namanya aja peluang. Jadi di situ based on project, based on problem. Di sini saya contohkan Adikarya ya, perusahaan konstruksi. Adikarya ini dia menggandeng beberapa teknologi yang menjadi base sebuah perusahaan, kemudian perusahaan dengan base service, perusahaan dengan base desain grafis, dan perusahaan dengan base material. Di sini ketika mengerjakan suatu project, semuanya berkolaborasi pada saat itu, menyediakan desainnya, kemudian mengerjakan pekerjaan konstruksinya, interiornya dan sebagainya. Contoh lain, brand management. Perusahaan yang bergerak di brand management itu dia menggandeng beberapa unit usaha yang memiliki core kompeten berbeda-beda dalam menyelenggarakan sebuah project. Nah, di situ tipe jaringan opportunity. Kemudian selanjutnya collaboration. Collaboration itu adalah kerjasama, interaksi, kompromi antar individu, lembaga atau pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung yang mendapatkan sebab atau akibatnya. Di sini kendali dari sebuah kolaborasi itu karena adanya kompleksitas pasar dan resiko, kemudian adanya keahlian dan kesenjangan sumber daya. Jadi ada kesenjangan sumber daya dan keahlian ya, sehingga membutuhkan partner lain untuk dijadikan partner collaborator. Kemudian driver lain ada manajemen supply chain, rantai pasok, dan yang terakhir adalah sebagai kapabilitas pembelajaran dalam sebuah organisasi. Kalau collaboration strategy itu apa? Collaboration strategy itu adalah strategi kolaborasi jenis apa yang nantinya akan dipilih. Kolaborasi sendiri kan kerjasama. Nah, strateginya apa saja? Karena di sini kerjasama itu ada banyak. Nah, kita akan bahas ke slide berikutnya. Disinilah bentuk komitmen kemitraan atau kolaborasi. Ini yang membedakan adalah komitmennya, komitmen interorganisasional, closernya, relationnya, sejauh mana kedekatan hubungan kerjasama tersebut. Yang paling jauh itu kenapa arah panah ke bawah, karena itu menunjukkan bahwa hubungannya semakin dekat ya. Yang paling jauh adalah outsourcing. Jadi kita harus memandang bahwa suatu istilah itu tidak hanya dapat diartikan sebagai satu makna. Jadi di sini outsourcing itu berarti kita memiliki partner collaborator yang kita hanya sebatas menjual dan membeli saja. Misalnya kita berhubungan dengan supplier, kita pada saat itu membutuhkan material, ya sudah kita beli. Setelah itu kita punya hak prerogatif untuk menentukan kemana kita beli. Tidak melulu di situ aja. Ketika ada penawaran lain yang lebih murah, kita bisa lari ke sana. Kemudian bentuk komitmen kemitraan kolaborator yang kedua adalah partnership. Partnership ini hampir sama seperti outsourcing, hanya saja di sini ada
sebuah hubungan jangka panjang, Biasanya dia di sini sudah mulai ada penawaran yang mengikat. Jadi sudah dijadikan sebagai langganan. Kalau sebelumnya hanya consume, kalau partnership itu sudah ke customer. Sebelumnya hanya konsumen, kalau partnership itu sudah mulai langganan. Ada repeat ordernya, ada repeat purchase-nya, dan seterusnya. Kemudian komitmen kemitraan yang ketiga adalah strategi aliansi strategik. Di sini ada kontrak antara dua pihak yang melakukan kolaborasi. Yang keempat ini adalah joint venture, ada sharing ownership, pembagian saham. Misalnya Mercedes-Benz sama Swatch ya, dia membuat sebuah proyek yang menggabungkan antara teknologi Mercedes dengan teknologi jam. Kemudian yang terakhir adalah ownership. Di sini kendalinya hanya di pihak satu orang. Di sini kemitraannya. Jadi di sini satu komando. Kemudian di sini kita membahas tentang strategi aliansi. Kenapa kok ini saja? Karena memang strategi aliansi yang sudah biasa dilakukan dan menjadi strategi yang cukup efektif. Karena di sini bentuk kerjasama strategi aliansi ini tujuannya adalah untuk CSA, Competitive Sustainable Advantage, keunggulan daya saing yang berdaya tahan. Di sini umumnya tertuang dalam sebuah persetujuan formal. Resiko-resiko strategi aliansi yang pertama dari sisi kepemimpinannya, kemudian dari sisi kontribusinya, kadang tumpang tindih, kadang ada yang berat sebelah, kemudian dari sisi pengawasannya. Jadi yang membedakan antara partnership, collaboration, dan strategi aliansi, ini seakan-akan ada 3 individu ya, 3 individu dengan core kompeten masing-masing. Misalkan saja saya anggaplah yang sisi kiri dia fotografer, kemudian sisi tengah dia sebuah organizer, kemudian sisi kanan dia sebuah salon tukang rias. Di sini dia punya core kompeten beda-beda. Si fotografer ini dia punya jejaring usaha percetakan foto, dia punya jejaring usaha alat-alat foto dan sebagainya, termasuk dekorasi. Kemudian untuk di individu yang berjenis kelamin wanita ini, yang sebelumnya dia memiliki kemampuan salon, dia memiliki jejaring usaha makeup artist, dia memiliki jejaring usaha wardrobe dan hal-hal yang berkaitan dengan appearance. Kemudian yang tengah, individu yang tengah ini dia adalah seorang organizer. Dia mampu menyusun sebuah acara. Dari sini ini namanya partner. 3 orang ini belum saling, intinya hanya partneran aja, temenan aja nih. Kemudian berlanjut ke kolaborasi itu kerjasama. Ini masih partnership. Kemudian kalau collaborate itu sudah mulai muncul kerjasama. Ini yang kerjasama aja, tidak terikat satu sama lain. Nah, kemudian lebih dalam lagi, seperti apa sih bentuk kerjasamanya? Seperti apa sih hubungannya? Oh, ternyata si wanita ini sudah memiliki kontrak dengan organizer. Dia selalu bekerja sama dengan organizer ini, sudah MOU. Ketika ada pasar, dia selalu memakai jasa organizer
organizer, individu yang ada di tengah. Ketika si individu yang ada di tengah ini juga mendapatkan pasar, dia akan selalu menggandeng wanita yang di sebelah karena sebagai core kompeten salon. Nah, di sini alliance terlihat ya. Kalau collaborate hanya kerja sama saja tanpa terikat, alliance atau aliansi strategik di sini sudah ada kontrak-kontraknya, sehingga di sini banyak sekali arrows di mana berwarna-warni, kemudian hubungan-hubungannya. Jadi terlihat sekali bahwa aliansi ini adalah suatu bentuk kolaborasi yang lebih mendalam, yang ada agreementnya. Di sini agreementnya berbeda-beda, kontraknya berbeda-beda. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.